silakan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Anas. Saya sowan Pak Anas itu ada keperluan untuk membantu saya dalam meningkatkan kompetensi coaching saya. Nanti untuk kedepannya biar bisa lebih baik. Oke, dari kelas coaching ini nanti saya punya rubrik penilaian yang itu menjadi acuan kita, dan kemarin sudah saya kirimkan, pasti sudah membaca. Oh, iya. Oke. Nanti sebelum saya menyampaikan dari penilaian saya, apa kira-kira yang bisa Bapak bantu untuk dari kelas coaching? Sebelum ini nanti sama siapa? Saya sama Bu Resti. Bu Resti. Oke. Bu Resti guru kelas 5. Kelas 5. Oke, baik. Apa ya kira-kira yang bisa saya bantu? Saya merasa masih ada kekurangan di kompetensi untuk kehadiran penuh. Jadi mungkin Bapak bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan kompetensi saya di kompetensi yang kehadiran penuh agar saya bisa fokus, kemudian bisa nyaman satu sama lain, baik saya maupun Bu Resti pada saat proses coaching. Dari tadi yang disampaikan Pak Agus, kira-kira nanti yang Bapak amati apa kira-kira? Oke Pak, karena saya merasa kehadiran penuh saya itu masih belum maksimal gitu Pak, itu di situ. Tapi nanti fokusnya mohon diamati apakah saya sudah melaksanakan proses stop itu agar bisa mengembalikan fokus saya dan Bu Resti pada saat coaching itu bisa kembali fokus, kemudian hadir penuh dalam proses coaching itu sih Pak. Oke. Saya juga melihat Bu Resti kan ini adaptasi ya dari guru SMP kemudian ke SD itu kan. Saya harapkan ya nanti mungkin dengan metode stop tadi bisa membantu Bu Resti ya dalam proses coaching tadi. Oke, bagus sekali. Terus yang kemudian saya tanyakan lagi itu kan, kira-kira itu kan apa yang akan dikembangkan nanti dari proses penilaian ini? Ya karena saya merasa belum optimal dalam merespon ceritanya dari yang sebelum-sebelumnya ya Pak. Yang saya rasakan itu saya belum optimal dalam merespon cerita dari si coaching dari siapapun itu. Nah besok bersama Bu Resti itu saya ingin lebih fokus lagi melalui metode stop tadi agar proses coachingnya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, nanti Bapak bantu nanti mengevaluasi bagaimana nanti kita prosedur ada nggak itu kan stop tadi, apakah itu sudah sesuai dengan kaidah yang sudah diberikan. Baik, Pak Agus. Kemudian harapan dari observasi ini, tindak tanduknya itu kan apa kira-kira? Kalau yang saya inginkan itu di pengoptimalan untuk kompetensi saya agar bisa hadir penuh Pak dalam proses coaching ya, agar saya bisa selain saya mengembangkan kompetensi saya juga di satu sisi juga bisa benar-benar maksimal bisa membantu di proses coaching itu, bisa membantu Bu Resti ataupun rekan-rekan yang lain ketika proses coaching itu berjalan dengan maksimal, dengan baik. Itu kan harapannya selain saya juga berkembang, teman-teman yang lain yang mengajak saya untuk proses coaching itu juga berkembang.
Oke, Pak Agus, kira-kira nanti dilakukan coaching ini hari apa kira-kira? Tadi pagi saya sudah sempat ngobrol sama Bu Resti Pak, Iya. itu hari Rabu Hari setelah Rabu. iya, setelah jam pulang sekolah agar Dengan sekolah. lebih waktunya lebih lapang gitu Pak. Oke. Satu hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Agus itu, jangan lupa nanti alur ceritanya itu juga di konsep, kemudian tujuan dan definisi rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Resti nanti itu juga diperhatikan itu yang ketika waktu coaching. Oke, Pak Agus, semoga lancar nanti dan akan saya dampingi pastinya. Ya. Terima kasih Pak Anas atas sebelumnya, atas waktunya dan juga nanti bantuannya untuk membantu saya dalam proses pengembangan diri saya di kompetensi coaching Pak Anas. Oke. Terima kasih Pak Agus. Saya permisi hari dulu Rabu. Pak Anas, besok kita hari Rabu saya ingatkan kembali. Oke. Saya permisi dulu Pak Anas. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Bu Resti mau melakukan coaching. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu Resti, Oke. silahkan. Ya. Pak Anas. Monggo duduk. Ya. Ya. Dari mana ini Bu Resti tadi? Tadi. Dari kelas atau? Iya, sudah menyelesaikan kelas sudah. ini Pak. Sudah ke sini. Alhamdulillah, berarti sehat ya hari ini? Atau ada keluhan apa? Enggak ada. Harapannya sehat. Jadi gimana Bu Resti? Oh ya itu kita kan kemarin jadi ngobrol Iya. tentang Oh, perkembangan iya. saya di sekolah Betul. terkait apa namanya materi Pak. Ya. Jadi kan saya sudah lamanya kemarin di SMP nih Pak. Nah kemudian kemarin pindah ke SD ini jadi apa namanya ada yang harus banyak saya pelajari yang tadinya hanya satu mapel saja, tapi di SMP kemudian di SD mengajar banyak mapel, kemudian yang apa namanya menjadi istilahnya mengganggu pikiran saya terkait di kelas begitu Pak. Ya. Jadi fokusnya kita ngobrol hari ini agar Bu Resti perkembangannya gimana atau apa yang diinginkan Bu Resti dari obrolan kita hari ini. Ya, supaya lebih apa namanya lebih siap lagi gitu ketika masuk ke kelas. Oh, oke. Tadi permasalahannya karena dulu waktu di SMP fokus pada satu mapel, kemudian di SD jadi banyak mapel gitu ya. Terus kira-kira apa lagi yang menjadi kendala atau gambaran besarnya permasalahan Bu Resti itu? Jadinya seringkali ketika besoknya ngajar apa ini mapel bahasa Jawa, mapel IPS gitu, wah ini bukan basic saya gitu ya Pak. Jadi saya merasa apa namanya kurang percaya diri gitu loh Pak ketika menyampaikan materi. Oke, Bu Resti, sebetulnya saya sudah nangkap ini yang jadi masalah Bu Resti. Tapi agar kita sama-sama fokus ya, Bu Resti juga habis dari kelas, saya juga tadi ada kesibukan yang lain juga. Agar kita sama-sama fokus, mari kita lakukan teknik stop dulu Bu Resti. Silahkan duduk yang nyaman, kemudian ambil nafas dulu yang dalam. Ya, ambil nafas, keluarkan, kemudian merasakan apa yang di respon-respon motorik di sekujur tubuh Bu Resti, semuanya di pikiran atau bisa membayangkan hal-hal positif yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Resti, hal-hal yang menyenangkan yang dilakukan anak-anak, dan juga
juga mungkin kelucuan anak-anak di kelas tadi Bu Resti bisa dibayangkan agar kita bisa lebih fresh lagi, lebih bisa fokus lagi. Silakan Bu Resti ambil nafas yang dalam kemudian keluarkan. Oke. Cukup Bu Resti. Mudah-mudahan kita bisa fokus kembali ya. Oke, silahkan Bu Resti, mungkin bisa menceritakan kembali sesungguhnya masalah atau Bu Resti tidak nyamannya itu pada persoalan apa saja. Pertama ketika saya menyempatkan materi yang bukan menjadi basic saya gitu Pak, jadi terkait diri aja Ya. di kelas gitu. Yang kurang percaya diri. Oke, kalau menurut Bu Resti sendiri sebetulnya kendalanya Bu Resti dari ketidakpercayaan diri itu kalau disekorkan skala 1 sampai 10 itu menjadi kendala dalam proses pembelajaran itu di angka berapa? Mungkin di 5 Pak. Di 5. Berarti agar itu sempurna proses pembelajarannya, tentu kan kendalanya harusnya menjadi 0 gitu. Tidak ada kendala. Ini masih ya bisa dibilang 50% menghambat Bu Resti ya. Seharusnya hambatannya itu menjadi 0. Oke. Mungkin Bu Resti punya pemikiran-pemikiran agar bisa untuk bisa menghadapi masalahnya dari Bu Resti ini. Kalau yang sudah dilakukan ini biasanya saya pelajari dulu malamnya gitu, saya baca-baca dulu apa bisa menyampaikan apa atau apa namanya, kadang ya bikin PowerPoint-nya gitu Pak. Jadi tinggal menayangkan di layar besoknya, kemudian siapin PPT gitu Pak. Oke. Kalau ini mohon maaf ya Bu Resti, kalau saya dulu juga mungkin juga pernah yang hampir mirip pengalaman seperti Bu Resti itu. Saya mengatasinya biasanya banyak ngobrol sama temen yang satu, misalnya Bu Resti ini kan di kelas 5 ya, ngobrol sama guru kelas 5. Kalau saya itu ngobrol sama sesama guru BJK agar ya bisa membantu lah, mungkin bisa saling tukar LKPD ya kayak gitu. Kalau dulu saya mungkin seperti itu gitu Bu Resti. Mungkin kalau Bu Resti ada hal yang lain Bisa dicoba itu Pak. Saya akan lebih banyak diskusi dengan rekan satu paralel. Ya bisa dilakukan. Mungkin ada hal yang lain Bu Resti yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, untuk ya memperlancar proses pembelajaran Bu Resti agar Bu Resti lebih percaya diri lagi masuk ke kelas lain. Apa tadi yang Bu Resti mempersiapkan lebih awal gitu ya. Mungkin ada hal yang lain. Ya pertama tadi mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya, kemudian banyak diskusi dengan rekan paralel, sama mungkin nanti dari mengikuti pelatihan motivasi gitu Pak. Sebenarnya sudah ada plan-plannya ya Bu Resti ya. Mungkin yang menjadi saya ingin tertariknya itu kapan rencana itu bisa Bu Resti eksekusi gitu. Yang ABC tadi kapan, B kapan atau sekaligus mungkin. Untuk mempersiapkan materi biasanya setiap 1 hari sebelumnya saya sudah siapkan untuk materi itu, kemudian nanti yang diskusi bikin jadwal rutin gitu gimana ya? Bisa. Nanti sama teman-teman satu paralel misalnya tiap hari Jumat gitu. Kemudian yang motivasi nanti coba cari-cari di internet. Atau mungkin Bu Resti kira-kira membutuhkan
dukungan dari siapa saja atau mungkin dukungan apa saja agar rencana Bu Resti itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang pasti itu motivasi dari teman-teman Ya. sejawat, kemudian dari Pak Kepala Sekolah. Iya. Terus ada lagi mungkin atau mau mandiri aja? Ya enggak ya, harus ada kolaborasi berarti dengan kolaborasi teman-teman. ya gitu. Nih kalau saya ya Bu Resti dulu itu juga mungkin menghadapi seperti itu saya mengajak sebanyak-banyaknya rekan kalau saya. Ya yang paling pertama memang butuh izin sama dukungan kepala sekolah itu yang tentu saja. Kemudian saya butuh input atau masukan dari rekan-rekan guru yang lain. Jadi saya sebisa mungkin mengajak ngobrol banyak dengan rekan-rekan guru agar bisa bergabung, kemudian membicarakan masalah yang ada, saling ngobrol, terus saling ngasih masukan. Kalau pengalaman saya seperti itu dulu, itu mungkin bisa dicoba atau mungkin Bu Resti punya pemikiran yang lain. Nanti Pak, banyak diskusi. Terus kira-kira kapan perkembangannya atau progresnya Bu Resti ini dapat bisa dilihat agar nanti, karena saya tertarik dengan permasalahan Bu Resti ini karena saya juga merasa harus belajar ya. Jadi nanti bisa kita ngobrol lagi kapan itu. Mungkin ini ya Pak, progres 2 mingguan. 2 minggu boleh kalau Bu Resti merasa itu sudah ada progres dan ada sesuatu yang baru yang bisa kita obrolkan, baik itu bisa menjadi input untuk saya maupun Bu Resti. Mungkin Bu Resti ada yang lain yang mau disampaikan? Saya rasa itu saja Pak. Makasih tadi sudah atas sarannya, kemudian dukungannya tadi saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, saya juga terima kasih sama Bu Resti karena sudah mau berbagi dengan saya, ngobrol dengan saya, melakukan proses ini agar kita bisa berkembang bersama. Dan ke depan nanti 2 minggu ya Bu Resti, berarti kita akan ketemu lagi. Saya tertarik dengan progres yang akan dilalui oleh Bu Resti. Ya, itu Bu Resti untuk hari ini. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih. Mantap. Oke, bagus. Tadi luar biasa gitu kan, coachingnya dengan Bu Resti tadi. Setelah saya amati dan saya dapat satu titik temu, tapi sebelum saya mengutarakan apa yang menjadi pendapat saya dari penilaian ini, saya ingin bertanya kepada Pak Agus beberapa hal, mungkin untuk menguatkan apa yang dialami Pak Agus sendiri. Begitu Pak Agus? Yang pertama Pak Agus itu yang saya ingin mendengar, bagaimana pendapat Pak Agus menilai diri sendiri pertemuan dari komisi tadi? Apakah sudah mengalami progres atau belum, gimana rasanya? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, ya masih belum sempurna katakanlah begitu. Tapi kalau saya lihat, saya rasakan sendiri itu dari yang sebelumnya itu sudah saya lebih lancar gitu ngomongnya saya lebih lancar, kemudian juga mendengarkan Bu Resti seperti itu. Jadi secara umum kalau saya menilai ya, mohon maaf ini Pak, saya merasa kok sudah ada progres gitu yang daripada yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Ada hal tadi sudah dialami Pak Agus mengenai lebih baik daripada kemarin. Mungkin bisa ceritakan indikator apa yang kira-kira Pak Agus itu
Pak Agus anggap itu keberhasilan dalam peristiwa kucing hari ini? Ya. Kalau yang paling jelas menurut saya, karena di proses coaching yang sebelumnya saya belum mengajak Bu Resti atau guru yang lain itu untuk melakukan teknik stop itu. Tadi saya sudah berusaha untuk mengajak Bu Resti tadi untuk melakukan teknik stop, kemudian berhenti sejenak dulu, ambil nafas dalam. Tujuannya agar lebih fokus lagi, kemudian hadir sepenuhnya kita, baik saya maupun Bu Resti, hadir sepenuhnya dalam proses coaching ini atau permasalahan ini, gitu Pak. Yang paling menonjol mungkin itu Pak. Oke, luar biasa. Baik, untuk sekarang saya akan menyampaikan pengamatan saya dari apa yang dilakukan oleh Pak Agus dengan strategi tadi. Saya mengamati tadi pada saat peristiwa kucing tadi, Pak Agus sudah menerapkan kita tadi, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, dan juga Pak Agus juga sudah melakukan yang namanya stop, gitu kan, yaitu membuat Bu Resti tadi nyaman karena mungkin ada kepenatan yang luar biasa dari kegiatan Bu Resti tadi. Hal itu bisa saya melihat ada ketenangan pada Resti tadi, dan itu sesuai dengan dari apa yang kita inginkan, standar yang kita itu tadi, penilaian tadi itu kan. Itu yang pengamatan saya itu kan. Bagaimana, sesuai apa tidak tadi? Ya, kalau menurut saya sudah. Terima kasih sebelumnya Pak untuk penilaian ataupun apresiasinya. Tapi mungkin saya tetap masih harus banyak belajar lagi, mengembangkan agar lebih lancar gitu ya untuk proses coaching ini, karena mungkin Pak Anas juga ada penilaian yang lain tentang saya. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Saya senang sekali mendengar Pak Agus itu mau belajar lagi untuk meningkatkan potensi dari Pak Agus sendiri, gitu kan. Jadi ketika sebagai coach itu tahu bagaimana kemudian mengarahkan si kuci siapa saja yang ingin mendapatkan layanan dari Pak Agus ini, merasa nyaman, mendapatkan coaching yang luar biasa. Tapi Pak Agus, saya melihat ada beberapa hal, dan mohon maaf sebelumnya itu kan, tidak apa-apa menyampaikan. Oke, saya mengamati kan tadi Pak Agus terbawa istilahnya emosi dengan membawa cerita pada pengalaman Pak Agus terlalu panjang tadi, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh Bu Resti tadi jadi mendengarkan dari peristiwa Pak Agus. Jadi seharusnya itu kan yang digali itu adalah solusi itu dari Bu Ana sendiri, Bu Resti sendiri. Kemudian disitulah timbul bahwasanya permasalahan itu atas tumbuh dari interest dari sendiri. Mungkin itu Pak Agus. Bagaimana? Apakah sesuai? Iya ya Pak. Saya juga sadar ini ternyata saya justru malah banyak bercerita. Tapi maksud saya tadi itu saya berbagi sesuatu pada Bu Resti yang mungkin bisa menjadi solusi, tapi nampaknya perlu diperbaiki juga ya Pak. Nah, seharusnya Bu Resti yang bisa mengembangkan potensinya atau idenya sendiri gitu ya, agar menemukan solusinya sendiri ya. Terima kasih koreksinya Pak Anas ya, ini jadi catatan tebal untuk saya, perlu saya garis bawahi untuk nanti ke depan agar tidak terulang lagi, saya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching, baik itu kepada Bu Resti maupun kepada
bapak ibu guru yang lain atau rekan-rekan yang lain gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Setelah tadi peristiwa kucing kemudian evaluasi ini, ada yang mungkin perlu ditingkatkan lagi komentar dari Pak Agus untuk selanjutnya? Ya karena tadi ada evaluasi dari Pak Anas tentang tadi bagaimana seharusnya saya untuk lebih mendengarkan aktif lagi kepada rekan yang melakukan coaching gitu ya Pak Anas. Jadi ke depan saya ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif gitu agar saya tidak mengulangi apa yang terjadi hari ini, besok-besok ke depan bisa lebih baik lagi, baik untuk saya maupun untuk rekan yang meminta saya untuk menjadi coach gitu ya Pak Mas. Tapi terima kasih untuk evaluasinya Pak Mas. Oke, terima kasih Pak Agus, pertemuan ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dari peristiwa ini Pak Agus bisa mengambil evaluasi dan untuk kedepannya biar ada perkembangan yang lebih baik dari ini. Mungkin itu Pak Agus, kita tunggu perkembangannya selanjutnya. Rekan dan kita mungkin bisa ngobrol lebih panjang lagi terkait dengan apa yang harus dilakukan ke depan. Mungkin itu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Anas sudah dievaluasi dan diberi masukan. Saya terima kasih banyak.